I was threatened. I was given a lot of money by those who fixed the match. Untuk Timnas Indonesia, saya minta maaf. Wah, ini bisa mengagetkan seluruh fans timnas di dunia. Begini pengakuan mengejutkan wasit asal Maroko, Hamzah El Farik, yang secara jujur akui sengaja tidak memberi penalti ke timnas Indonesia U17 versus Brazil di awal babak kedua karena sudah tertahan oleh pengaturan skor oleh mafia judi Qatar, sampai mohon maaf ke seluruh rakyat Indonesia. Begini, benarkah? Nah, ini baru kabar bahagia. Tepat tadi malam, Ketum PSSI Erick Thohir langsung ambil keputusan cerdas usai timnas Indonesia U17 dicurangi wasit ketika lawan Brazil. Apakah langsung buat laporan ke FIFA agar laga semalam diulang demi keadilan? Fans Garuda wajib tahu ya. Yes, alhamdulillah, ini baru kabar top Marco Top. Pernyataan mengejutkan pelatih Brazil U17 usai menang 4-0 secara kontroversial. Apakah dia mengaku malu besar dan mundur dari jabatannya karena Brazil menang curang dibantu wasit? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web fiksi Garuda, dikabarkan tepat hari ini dunia sepak bola kembali dikejutkan oleh pengakuan mengejutkan dari wasit asal Maroko, Hamzah El Farik, yang memimpin pertandingan antara Timnas Indonesia U17 dan Brasil U17 di Piala Dunia U17 2025. Laga yang berlangsung tadi malam di Aspire Academy ini berakhir dengan kemenangan Brasil 4-0 atas Indonesia. Namun, kejadian di lapangan menjadi jauh lebih kontroversial karena pernyataan yang dilontarkan oleh sang wasit setelah pertandingan. Hamzah El Farik memulai pernyataannya dengan mengungkapkan bahwa pada awal babak kedua dia sengaja tidak memberikan penalti kepada timnas Indonesia meskipun terdapat dua insiden yang jelas terlihat di mana pemain Indonesia Evandra dan Mierza dijegal di dalam kotak penalti oleh pemain Brasil. Saya dihubungi oleh wasit VAR. Mereka meminta saya untuk meninjau kembali insiden itu, namun saya memilih untuk mengabaikannya, kata El Farik. Lebih lanjut, El Farik mengungkapkan bahwa dia diberitahu oleh mafia judi sepak bola Qatar yang sudah memesan kemenangan Brasil dengan skor 4-0. Jika saya memberikan penalti kepada Indonesia, itu akan merubah jalannya pertandingan dan skor bisa berubah menjadi 4-1 yang akan memberikan motivasi lebih kepada pemain Indonesia. Ini akan berbahaya bagi saya, jelasnya. Saya dipaksa untuk mengabaikan keadilan demi menjaga keselamatan saya. Jika saya bertindak tidak sesuai dengan permintaan mereka, saya diancam dengan keselamatan saya. Jadi, saya memilih untuk tidak memberikan penalti tersebut, tambah El Farik. Dalam pernyataan ini, El Farik mengakui bahwa keputusan tersebut diambil bukan berdasarkan pertimbangan profesional, melainkan karena ancaman yang dia terima dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, El Farik membahas tentang gol kedua Brasil yang tercipta setelah sebuah aksi kontroversial di mana seorang pemain Brasil tampak melakukan pelanggaran terlebih dahulu sebelum gol tersebut tercipta. Sebenarnya, gol kedua Brasil itu tidak sah. Pemain Brasil melakukan pelanggaran terhadap pemain Indonesia terlebih dahulu. Saya telah mengecek VAR, tapi itu hanya akting saja. Seolah-olah kami melakukan pemeriksaan dengan benar. Padahal sebenarnya saya sudah tahu bahwa itu adalah pelanggaran, ungkap El Farik. Meskipun demikian, El Farik mengungkapkan bahwa dia merasa terpaksa untuk tetap mengesahkan gol tersebut.
Saya terpaksa menerima keputusan itu karena pesanan skor 4-0 sudah jelas. Saya dihadapkan pada situasi yang sangat sulit di mana saya harus memilih antara mematuhi tekanan dan ancaman atau melawan sistem yang sudah ada, tambahnya. El Farik juga mengakui bahwa dia menerima imbalan finansial yang sangat besar untuk meloloskan keputusan tersebut. Saya ditawari uang sebesar 150 miliar rupiah oleh pihak yang mengatur pertandingan ini. Saya tidak ingin terlibat dalam skandal ini, tetapi saya harus mengakui bahwa saya sangat membutuhkan uang tersebut. Ini adalah keputusan yang sangat sulit bagi saya, ungkapnya dengan nada penyesalan. Dalam bagian akhir pernyataannya, Hamzah El Farik dengan tulus meminta maaf kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir atas kejadian yang sangat mengecewakan ini. Saya benar-benar minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya tahu Indonesia berjuang keras di Piala Dunia ini dan saya tahu Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Saya berharap mereka bisa terus berkembang dan menjadi lebih baik, ujarnya. Memang pada pandangan umum Brasil tampak superior dan menang 4-0, namun saya ingin kalian semua tahu bahwa hasil ini bukanlah hasil dari kualitas permainan mereka yang luar biasa, melainkan karena adanya intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya merasa sangat bersalah dan kecewa atas keputusan yang saya ambil, tambahnya. Meskipun mengungkapkan rasa penyesalan yang mendalam, El Farik juga menyampaikan harapan positif untuk masa depan sepak bola Indonesia. Saya yakin sepak bola Indonesia akan maju dan berkembang. Kualitas permainan Indonesia sebenarnya sudah sebanding dengan Brasil. Mereka hanya perlu sedikit peningkatan di sektor penyelesaian akhir dan mentalitas pemain, kata El Farik. El Farik bahkan menyarankan agar timnas Indonesia U17 tetap optimistis dan tidak terpuruk dengan hasil tersebut. Saya tahu Indonesia akan melawan Honduras di laga terakhir grup G. Saya yakin mereka akan tampil lebih baik dan mampu meraih hasil positif. Saya berdoa agar mereka dapat menang dan melaju lebih jauh di turnamen ini, ujarnya. Sebagai penutup, El Farik mengungkapkan penyesalan yang mendalam atas segala keputusan yang telah dia ambil selama pertandingan tersebut. Saya tidak ingin menjadi bagian dari sistem yang merusak integritas sepak bola. Saya harap pernyataan saya ini dapat membuka mata banyak orang tentang kebenaran yang ada di balik layar. Saya juga ingin mengingatkan rekan-rekan wasit lainnya untuk tidak pernah terpengaruh oleh tekanan semacam ini. Karena pada akhirnya, sepak bola harus tetap adil dan jujur, tutupnya. Sementara itu, di sisi lain, pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, akhirnya memberikan tanggapannya. Dalam konferensi pers yang diadakan sore tadi, Nova tampak emosional dan sangat terkejut dengan pengakuan yang dibeberkan El Farik tersebut. Nova Arianto mengawali pernyataannya dengan rasa prihatin yang mendalam. Saya tidak tahu harus berkata apa. Apa yang diungkapkan oleh Hamzah El Farik sungguh mengejutkan dan sangat meresahkan. Kami di Timnas Indonesia U17 berjuang keras untuk meraih yang terbaik dan melihat pengakuan seperti itu sangat mengecewakan, ujar Nova dengan nada kecewa. Pelatih yang membawa Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia ini menegaskan bahwa dalam sepak bola, apalagi di ajang sebesar Piala Dunia, integritas dan keadilan harus selalu dijaga. Sepak bola adalah olahraga yang penuh dengan semangat perjuangan, tak hanya untuk pemain, tetapi juga untuk seluruh staf pelatih dan supporter. Kami berusaha keras untuk memberikan yang terbaik bagi negara dan mendengar bahwa keputusan-keputusan yang seharusnya berdasarkan aturan justru dipengaruhi oleh tekanan luar seperti itu adalah hal yang sangat merugikan bagi olahraga ini, tambahnya.
Meski kecewa dengan pengaruh yang dijelaskan El Farik dalam keputusannya, Nova Arianto juga menyampaikan rasa apresiasi terhadap keberanian sang wasit untuk mengungkapkan kebenaran. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Hamzah El Farik karena berani mengungkapkan apa yang terjadi. Mungkin itu langkah yang sangat berisiko bagi dirinya, tapi saya rasa kebenaran harus dibuka. Semoga ini menjadi peringatan untuk semua pihak bahwa dalam sepak bola, keadilan harus tetap ditegakkan, ujar Nova. Namun, Nova juga menegaskan bahwa meski El Farik telah mengakui adanya manipulasi dalam pertandingan tersebut, hal itu tidak mengurangi kekecewaan timnya atas keputusan-keputusan yang merugikan. Keberanian Hamzah untuk berbicara harus dihargai, tetapi kami tetap merasa sangat dirugikan karena keputusan-keputusan itu sangat mempengaruhi mental dan semangat pemain kami di lapangan, ujar Nova. Nova Arianto sangat menekankan bahwa anak-anak asuhnya meskipun kalah 4-0 sebenarnya sudah memberikan yang terbaik dalam pertandingan tersebut. Saya tahu betul betapa kerasnya mereka bekerja. Mereka berlatih setiap hari dengan penuh dedikasi dan semangat untuk mengharumkan nama Indonesia. Kemenangan atau kekalahan dalam sepak bola harus ditentukan oleh kualitas permainan di lapangan, bukan oleh keputusan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti ini, ujar Nova dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Pelatih berusia 45 tahun ini juga menegaskan bahwa meski kekalahan tersebut terasa berat, dia yakin bahwa potensi tim Indonesia U17 sangat besar. Kami tahu kekalahan ini sangat sulit diterima oleh pemain dan seluruh rakyat Indonesia, tetapi saya ingin kalian semua tahu bahwa kami bangga dengan perjuangan anak-anak kami. Mereka sudah menunjukkan kemampuan yang sangat luar biasa dan sangat berpotensi untuk bersaing di level internasional. Kami akan terus berjuang dan membangun tim ini lebih baik lagi, ungkap Nova dengan penuh keyakinan. Nova Arianto juga menyampaikan bahwa PSSI harus segera mengambil langkah konkret untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Saya sangat berharap PSSI dan FIFA dapat mengusut tuntas pernyataan ini. Sepak bola harus bebas dari segala bentuk pengaturan skor dan manipulasi. Jika benar ada mafia judi yang terlibat, ini adalah skandal besar yang harus diselesaikan dengan tegas, tegas Nova. Menurut Nova, tidak hanya tim Indonesia yang dirugikan, tetapi seluruh komunitas sepak bola dunia. Kami tidak ingin kejadian seperti ini merusak citra sepak bola Indonesia atau bahkan sepak bola dunia. Keputusan yang tidak adil seperti ini hanya akan merusak semangat juang dan merugikan masa depan pemain-pemain muda kami yang berpotensi, lanjutnya. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto menampilkan reaksi yang tidak biasa usai timnya tumbang 0-4 dari Brasil U17 pada laga kedua Grup H Piala Dunia U17 2025. Alih-alih murung dan kecewa, Nova justru mengaku puas dengan semangat juang para pemainnya. Pertandingan yang berlangsung di lapangan 7 Aspire Zone, Doha, Qatar, Jumat 7 November 2025 malam WIB memang menjadi ujian berat bagi Garuda Asia. Tim Samba tampil dominan dan efisien mencetak 4 gol lewat Luis Guedes 3 menit, gol bunuh diri Putu Panji 33 menit, Felipe Moraes 39 menit, dan Ruan Pablo 75 menit.
Meski kembali kalah setelah sebelumnya menyerah 1-3 dari Zambia, Nova melihat sisi positif di balik hasil tersebut. Menurutnya, para pemain menunjukkan peningkatan dari segi mental, keberanian, dan intensitas permainan. Saya cukup senang dengan kerja keras mereka hari ini, ujar Nova seusai laga, Sabtu 8 November 2025. Permainan ini jauh lebih baik dibanding saat melawan Zambia. Saya ingin anak-anak terus bermain dengan semangat seperti ini, lanjutnya. 2 kekalahan memang membuat langkah Indonesia makin berat, tapi asa belum padam. Garuda Asia masih memiliki 1 peluang terakhir untuk merebut tiket ke babak gugur lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Selama masih ada 1 pertandingan tersisa, kami akan berjuang sekuat tenaga untuk meraih 3 poin. Peluang kami belum tertutup, tegas Nova dengan nada optimis. Sementara itu, Brasil dan Zambia sudah memastikan tempat di babak 32 besar setelah sama-sama mengoleksi 6 poin. Brasil memimpin klasemen dengan selisih gol luar biasa plus 11 berkat kemenangan 7-0 atas Honduras, diikuti Zambia plus 5 yang sebelumnya menang 5-2. Kini fokus Indonesia sepenuhnya tertuju pada laga terakhir. Nova berharap anak asuhnya bisa menjadikan kekalahan dari Brasil sebagai pelajaran berharga sekaligus bahan bakar semangat untuk bangkit. Jika Garuda Asia mampu tampil lebih tenang dan berani, peluang lolos ke babak gugur bukan mustahil. Laga kontra Honduras akan menjadi uji keberanian dan mental terakhir bagi pasukan muda merah putih. Dan seperti pesan Nova Arianto yang menggema di ruang ganti, apapun yang terjadi, jangan pernah berjuang sampai akhir. Reaksi Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai kekalahan Timnas Indonesia U17 dari Brasil U17 dengan skor 0-4 di ajang Piala Dunia U17 2025 mencuri perhatian publik. Meski hasilnya pahit, Erick menilai Garuda Asia sudah tampil maksimal dan pantas mendapat apresiasi atas perjuangan mereka di lapangan. Laga yang berlangsung di lapangan 7 Aspire Zone, Doha, Qatar, Jumat 7 November 2025 malam WIB memang menjadi ujian berat bagi skuad muda Indonesia. Namun, alih-alih menyoroti kekalahan, Erick justru memberikan dukungan penuh kepada para pemain muda Indonesia. Melalui akun Instagram pribadinya @erikthohir, Sabtu 8 November 2025, ia menegaskan bahwa perjuangan para pemain sudah maksimal. Timnas Indonesia U17 sudah berjuang maksimal meski harus mengakui keunggulan Brasil pada pertandingan kedua fase grup Piala Dunia U17 2025, tulis Erick. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap memberi dukungan dan semangat kepada skuad asuhan Nova Arianto tersebut. Apapun hasil yang diraih Timnas U17, kami akan terus mendukung mereka yang telah membawa nama Indonesia bersaing di pentas dunia, lanjutnya. Kekalahan ini menempatkan Indonesia di posisi ketiga klasemen grup H tanpa poin, sejajar dengan Honduras yang juga belum meraih kemenangan setelah tumbang 2-5 dari Zambia. Pertarungan terakhir melawan Honduras pada Senin 10 November 2025 pukul 21.45 WIB akan menjadi penentu nasib Garuda Asia untuk bisa melangkah ke babak gugur lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Menutup pesannya, Erick menyuntikkan motivasi kepada para pemain muda agar tidak menyerah dan tetap fokus menghadapi laga terakhir. Perjuangan belum usai, masih ada satu pertandingan fase grup melawan Honduras. Semangat Garuda Asia, tulisnya menegaskan. Pelatih Timnas Brasil U17,
Carlos Eduardo Dudu Patetucci mengakui bahwa kemenangan 4-0 atas timnas Indonesia U17 pada laga grup H Piala Dunia U17 2025 bukanlah hasil yang mudah didapat. Ia menilai skuad Garuda Asia sempat membuat timnya kesulitan dengan pertahanan rapat yang sulit ditembus. Pertandingan yang digelar di lapangan 7 Aspire Zone, Doha, Qatar, Jumat 7 November 2025 malam WIB menjadi laga penuh tantangan bagi Brasil meski akhirnya berakhir manis. Kemenangan ini memastikan Seleção muda melaju ke babak gugur dengan 2 kemenangan sempurna, mencatat selisih gol luar biasa 11-0 dari 2 pertandingan. Di babak pertama, kami menghadapi pertandingan yang sangat sulit melawan Indonesia. Mereka bertahan sangat rapat dan berjuang keras karena ingin mendapatkan poin setelah kekalahan sebelumnya, ujar Patetucci seusai laga. Brasil memang sempat dibuat frustrasi oleh pola pertahanan Indonesia yang menumpuk pemain di lini belakang. Namun, kesabaran dan disiplin taktik menjadi kunci keberhasilan mereka membongkar pertahanan Garuda Asia. 3 gol di babak pertama menjadi bukti efektivitas serangan terencana Brasil. Mereka, Indonesia, membuat kami cukup kesulitan. Kami harus sabar menunggu momen yang tepat untuk menyerang dan memanfaatkan peluang sekecil apapun. Pada akhirnya, kami bisa menjalankan rencana dengan baik dan hasil ini sangat penting bagi perjalanan kami menuju babak berikutnya. Lanjut pelatih berusia 44 tahun itu. Patetucci menekankan bahwa kemenangan ini lahir berkat disiplin tinggi para pemain Brasil dalam menerapkan strategi. Ia mengaku puas melihat timnya tetap tenang dan tidak terburu-buru menghadapi pertahanan Indonesia yang menggunakan formasi 5 back. Kami bermain sesuai instruksi dan tidak panik. Kami tahu akan sulit menghadapi pertahanan dalam, jadi kuncinya adalah kesabaran. Saya sangat puas dengan performa seluruh pemain, tegasnya. Dengan hasil tersebut, Brasil semakin percaya diri menatap laga terakhir babak grup, sementara Indonesia harus segera bangkit. Meskipun menelan 2 kekalahan, peluang Garuda Muda untuk lolos ke babak gugur belum sepenuhnya tertutup. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, tetap menunjukkan sikap positif meski timnya harus menelan kekalahan 0-4 dari Brasil U17 pada matchday kedua Grup H Piala Dunia U17 2025. Alih-alih kecewa berat, Nova justru menilai anak asuhnya menunjukkan perkembangan signifikan dalam hal permainan dan mental bertanding. Meski hasil akhir tidak berpihak pada Indonesia, Nova melihat banyak hal positif dari performa timnya. Menurutnya, Zahabi Goli dan kawan-kawan tampil lebih berani, disiplin, dan kompak dibandingkan saat kalah 1-3 dari Zambia di laga pembuka. Ya, saya cukup senang dengan kerja keras mereka hari ini, ujar Nova selepas pertandingan Sabtu 8 November 2025. Pertandingan ini jauh lebih baik daripada saat melawan Zambia. Saya ingin pemain selalu menunjukkan semangat dan usaha seperti ini, lanjut pelatih berusia 46 tahun itu. Nova juga menyadari bahwa Brasil merupakan salah satu kandidat kuat juara, sehingga pengalaman melawan tim sekelas itu menjadi pelajaran berharga bagi para pemain muda Indonesia. Ia berharap anak-anak asuhnya dapat mempertahankan bahkan meningkatkan performa mereka di laga terakhir. Selagi masih ada 1 pertandingan lagi, saya minta anak-anak berjuang habis-habisan untuk meraih 3 poin. Peluang kami masih terbuka, tegas Nova optimistis.
Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangannya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke khalayak publik.